Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Heka Rapat. Di sini saya akan mereview hukum pidana lanjutan pertemuan ke-10, yaitu tentang residip. Pengertian residip: seorang yang melakukan tindak pidana telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian dia melakukannya lagi suatu tindak pidana, jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan residip yaitu ada residip umum, residip khusus. Residip umum yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana ataupun dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan mampu tenggang waktu pengulangan, dengan demikian tidak dikenal kadaluarsa. Residip pengulangan suatu jenis umum tindak pidana dikenal dalam KUHP. Residip khusus yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dengan dilakukan dalam waktu tertentu. Jenis residip ini adalah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP yaitu pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP mengisyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus. Artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana berlaku untuk kejahatan maupun pelanggaran, yaitu residip kejahatan tertentu. Syarat-syarat residip adalah kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan dahulu. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti tetap. Yang ketiga yaitu pelaku dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. Dalam pencaharian khusus untuk pasal 216 303. Yang selanjutnya yaitu tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan serta pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Putusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan basicking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Tidak diterimanya perkara karena penuntutan sudah kadaluarsa. Selanjutnya yaitu ada macam-macam residip. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim berkekuatan tetap, jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan tidak disyaratkan apabila pidana yang dijatuhkan itu tidak menjalankan atau tidak untuk sebagian umum seluruhnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi residip ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.